Ya, shalom Kak. Salam kenal Kak. Selamat malam, Shalom. Malam. Bagaimana kabarnya Selamat. Kak Yosi? Kabar saya baik. Wah, puji Saya Tuhan. baru baru saja selesai makan bakso. Wah, Makanya enak nih. masih kepedesan. Iya, iya, iya. Oke, sebelumnya terima kasih Kak buat waktunya malam hari ini. Bisa join bersama IG Live malam hari ini. Ya, Dengan senang hati. iya. Posisi Kak Yosi di mana? Saya di Jakarta Pusat. Oh, di Jakarta Pusat. Lebih detail lagi di Jakarta Pusat dalam kamar di depan HP. Ya, ya, ya. Lagi live Instagram. Iya. Ya, aktivitas saat ini apa Kak? Aktivitas Iya, lumayan banyak kalau yang di dunia entertainment itu masih berjalan, Project Pop, Cameo iya, Project, di YouTube channel, terus ada juga Siberkreasi, itu literasi digital, jadi Gerakan Nasional Literasi Digital, ada iya, juga Nakal, Nasionalisme Radikal, ada komunitas, ada Komsel, date ya maksudnya iya. di saya. Terus ada juga siaran RRI lagi, saya gitu deh. Terus Wow, banyak sekali ya. IG Live sekarang Iya, jadi iya, bapak, jadi suami. iya. Banyak. Wow, banyak sekali. Tapi juga pelayanan di gereja atau bagaimana? Iya, kalau di gereja saya jadi ketua date, ketua Komsel. Ketua Komsel. Nah, Wow, wow. Nah, luar biasa. Ini talentanya banyak sekali ya? yang Atau dipercayakan. mengembangkan sendiri? Iya. Yang dipercayakan sama Tuhan yang banyak. Maksudnya kalau talenta, saya rasa kita semua memiliki talenta. Pasti tentu saja ada yang diberi satu, ada yang diberi tiga, ada yang diberi lima. Mm-mm. Tetapi ada juga yang mendapatkan talenta baru karena setia mengerjakan talentanya. Seperti yang mengerjakan 5 talenta, dia akhirnya Yes. diberikan 1 talenta baru lagi karena yang 1 talenta tidak mengerjakan talentanya. Ya, Ya kan? ya. Nah, kalau boleh tahu Kak, sebelum Mm-mm. ini kan waktu masuk Project Pop ini kan berarti talentanya awalnya ini sudah nyanyi atau nyanyi ini talenta yang baru ketika sudah dewasa? Dari kecil apa impiannya menjadi penyanyi yang terkenal gitu? Nggak mimpi jadi penyanyi saya. Sama sekali tidak punya rencana untuk jadi entertainer. Hmm, Em, Dulu waktu ke Bandung itu karena cita-cita saya itu salah satunya saya pikir karena ya, saya mempunyai bakat menggambar, saya pikir saya kayaknya kalau kuliah saya cari eh, fakultas yang cocok, yaitu waktu itu saya pilih Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Cuman ada hmm, cumannya, di sana saya ya, tidak diterima. Teman-teman saya yang menggambarnya di bawah saya pada diterima. Tetapi itu seperti kayak Tuhan ngasih tahu bahwa kalau saya mau kamu diterima, kamu bisa diterima. Tapi Tuhan berencana saya masuk Unpar, and then masuk Unparnya juga itu adalah kampus yang saya pilih terakhir karena saya sama sekali tidak pilih kampus lain selain Seni Rupa ITB. Orang tua saya ya. bilang coba cari satu cadangan. Akhirnya saya nurut, saya taat. Ya itu, saya dapatnya Unpar dan Unpar lah saya diterima di spesifik di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik HI. Nah di situ Hmm, menggambarnya juga masih kepake. ya, Cuman kalau bicara sejarahnya sedikit, ternyata Project P pada saat itu pecahannya Padiangan, ya. mereka pun melakukan rekrutmen untuk pemainnya di secara spesifik cuma 2 tempat, Pajajaran dan Parahyangan, dan kalau di Parahyangan itu di Fakultas Fisip, Fisip Hmm, H. Um, Lalu udah saya diajak waktu itu, cuman saya awalnya tidak begitu tertarik ya, ya. karena saya masih sibuk di kampus, masih sibuk main basket, masih sibuk organisasi, and then Nah, tahu-tahu ketika saya sudah selesai masih asik manggung sama teman-teman dari Kanisius ya. Saya kan bukan ya, Kanisius, cuman kita punya band namanya Kani Plus. Nah, kita ya. bawain lagu-lagu Kus Plus. Di situ ada anak-anak Project P, mereka lihat lagi saya waktu itu dan diajak ikutan Project P. Dari Project P, waktu itu saya bergabung sudah ada 30 lebih member.
dan mereka ketika ada kesempatan untuk regenerasi, mereka menawarkan suatu produk baru untuk masuk ke rekaman. Nah, mereka harus memilih di antara 30 orang itu, dan salah satunya saya yang terpilih. So, I can always see the puzzle right now, kayak memang saya harus masuk Unpar, memang Tuhan rencananya, kalau saya nggak masuk Unpar, saya nggak mungkin ada di Project P. Ada di Project P juga saya tidak tahu akan nyanyi selama itu, saya cuma suka aja karena, oke, dipercayakan bikin album komedi, lagu-lagu komedi, oke, gimana tuh caranya ya? Karena sebelumnya saya waktu di Unpar, suka nge-rap, tapi kalau nyanyi ya paling lagu-lagu lama, lagu-lagu plus itu juga bercanda-bercanda aja. Sukanya nge-rap, mungkin karena saya bisa nge-rap, jadi diajak ke project pop ya. Nah itu awal mulanya dari situ. Jadi tidak ada rencana yang diagendakan secara serius saya harus masuk Unpar supaya saya masuk ke sini. Saya nggak tahu sama sekali gitu. Nah, ketika kan awalnya ingin masuk ke fakultas menggambar ya tadi di ITB ya tadi. Nah, itu ketika ditolak, ada perasaan kecewa nggak? Kok aku nggak diterima padahal aku punya bakat di situ. Sedangkan yang tadi dikatakan teman-temanku yang gambarnya lebih jelek dari saya kok diterima. Sempat mengeluh, sempat kecewa, sempat marah sama Tuhan juga. Sempat kecewa, tapi seingat saya waktu saya kecewa itu saya tidak mau terlalu larut dalam kekecewaan karena ya udah saya terbiasa untuk ini sih lebih ini ya bersyukur dan ya udahlah percaya aja Tuhan pasti ada maunya saya masuk sini. Ada tapi masa-masa di mana saya kecewa, kesel, udah belajar capek-capek, udah saya pakai sempat tinggal sebulan dulu di Bandung untuk ikutan bimbingan belajar khusus untuk Fakultas Seni Rupa dan Desain ITB. Sudah sampai seperti itu. Cuman ya memang Tuhan punya rencana yang berbeda aja. Nah, ketika itu kecewa ya pasti kan. Nah, untuk menanggapi kekecewaan itu apa yang dilakukan sama Kak Yosi waktu itu? Kalau saya kalau masa-masa lagi kecewa, lagi nggak ngerti maunya Tuhan apa, saya membiasakan berdialog, tapi ya maksudnya berdoa, berdialog sama Tuhan, kenapa nih Tuhan gitu. Kalau memang ini bukan bukan memang ini kehendaknya Tuhan, ya memang saya tahu kehendakmu jadilah, tapi ya saya dihibur gitu loh. Jadi ada dialog, ada minta penghiburan. Tuhan tolong saya dihibur supaya saya bisa taat, saya bisa menerimanya dengan bersyukur gitu. Karena saya percaya Roh Kudus itu kan juga berfungsi sebagai roh penghibur. Jadi ketika kita berdoa dan kita minta, pasti Tuhan berikan kelegaan. Gitu. Berarti adanya harus melekat sama Tuhan ya, yang dilakukan sama Kak Yosi supaya nggak terlarut dalam kekecewaan itu ya. Iya begitu. Pada saat itu begitu. Nah, tadi kan dibilang Kak Yosi setiap orang pasti punya talenta. Nah, tapi ketika kita sedang berusaha mengembangkan talenta itu, terkadang kita anak-anak muda ini bingung. Ini beneran talenta yang Tuhan berikan di dalam hidupku. Ujung-ujungnya nanti kita melakukan sesuatu, tapi akhirnya tidak jadi berkembang. Kita pindah lagi ke plan B, misal talenta yang satunya. Terus nanti nggak jadi lagi, pindah lagi. Seperti trial and error itu. Apakah pernah juga Kak Yosi seperti itu? Kalau talenta itu biasanya berhubungan dengan sesuatu yang kita lakukan dengan passionate. Artinya gini, kita tetap mau melakukannya walaupun kita capek. Kita tetap mau melakukannya walaupun kita nggak dibayar. Kita tetap mau melakukannya walaupun ada orang mengatakan kita jelek gitu. Kita malah segala sesuatu yang menyerang kita bisa kita jadikan itu sebuah semangat atau motivasi. Karena memang prosesnya talenta seperti itu. Tapi salah satu ciri khasnya adalah kita passionate doing it. Saya ingat tuh dulu waktu saya menggambar, tidak selamanya saya dipuji, ada juga yang suka bilang gambarnya biasa aja, ada juga yang saya ikut perlombaan juga pernah kalah, tapi it's just tidak membuat saya menyerah dan keep menggambar dengan senang hati, keep doing it, ya kalau saya rasa sih karena ada passion.
gitu loh. Karena ada Mm-mm. passion, kita melakukannya terus gitu. Kalau nggak ada passion ya, ada alasan lain yang memunculkan sebuah talenta, yaitu belajar. Nah, Iya, biasanya dalam situasi seperti itu tidak selalu kesukaannya muncul di awal. Tetapi begitu kita sudah good at it karena kita mau belajar, tiba-tiba kita jadi apa namanya ya, skillful. Karena iya, talenta nggak selamanya kan talenta itu tidak semuanya muncul begitu saja ya. iya, Maksudnya saya tahu saya bisa gambar karena saya mencoba menggambar dan berulang kali melakukannya sehingga akhirnya menjadi sebuah bakat. Sama dengan yang lain, yang bakat menyanyi juga pasti ada belajarnya. Jadi iya. tidak langsung lahir tuh langsung merdu suaranya, jadi oe, nggak gitu. Iya, Ada iya. ada belajarnya, Hmm. ada prosesnya. Tiap orang beda-beda. Tapi kalau dikasih passion tuh udah pasti biasanya berhubungan dengan talenta. Iya. Gitu. Ya, ini ada Kak Frankie Kuncoro. Halo Kak, Shalom. Selamat malam Kak Franky Kuncoro. Ya, ya. Nah, tadi kan berkaitan dengan passion. Ketika kita menjalani seperti itu, Kak, kan kadang ada titik kita, saatnya kita lelah, saatnya kita merasa jenuh. Sebagai manusia kan kita tidak bisa menghindari hal seperti itu. Nah, Iya. ketika kita berada di titik tersebut, titik lelah, titik nggak mau melanjutkan hal itu lagi, apa yang harus kita lakukan supaya passion itu kembali muncul dan kita benar-benar bisa mengembangkan hal itu? Em, ada dua cara. Ya pasti satu pendekatannya kalau spiritual mungkin semuanya udah tahu ya. Mari yang Iya, berbeban lesu, berbeban berat, beban berat. datang padaku akan berikan kelegaan. Tetapi ada juga kalau misalnya orang kreatif, ada dikasih tahu katanya untuk tetap menjaga kreativitasnya itu ada sisi otaknya yang harus diberi makan secara rekreasional gitu loh. Jadi apa namanya, kalau saya itu orang kreatif katanya apa yang kita sukai seperti nonton film, baca komik, main games itu stimulating the creative side of the brain gitu loh. Nah, Iya, itu salah satu cara untuk apa ya, beristirahat juga. Jadi memang ide itu atau keletihan itu manusiawi banget karena kita kan masih pakai daging ya, daging pakai manusia. badan ya. Jadi Iya, keletihan itu manusiawi banget, tetapi yang membuatnya menjadi tambah capek biasanya tuh hati dan pikiran kita. Ketika kita apa namanya tidak mau beristirahat, banyak pikiran, kita pikirin terus, stressful, atau kita dikelilingi oleh orang-orang yang tidak sehat sehingga kita juga tuh tidak sehat. iya, Jadi banyak faktor. Sebenarnya bukan cuma masalah bosan juga atau letih, tapi banyak faktor X factor yang mesti kita perhitungkan sehingga kita membuat diri kita semakin letih. Alangkah baiknya kalau bukan saja kita dekat dengan Tuhan, tapi kita juga punya lingkungan yang sehat, teman-teman yang pada saat kita letih kita bisa menjadi diri kita apa adanya. iya. Like, curhat aja ngomong gitu menyenangkan. Lingkungannya seperti itu juga pasti memberikan sebuah kesegaran. Selain dari tadi yang tips yang rekreasional itu loh. Iya. Melakukan apa yang kita sukai. Ya, ya. Nah, ketika menghadapi masa-masa seperti ini, Kak, masa-masa pandemi COVID-19, kan kita semua nggak suka masa-masa seperti inilah. Nah, apakah masa-masa seperti ini bisa dijadikan saatnya kita sebagai pribadi ini mengembangkan talenta yang Tuhan berikan? Kan tapi terkadang kita juga merasa, aduh masa seperti ini males, nanti keluar-keluar juga takut ini, takut itu, gitu. Menurut Kak Yosi bagaimana? Kalau masa seperti ini, saya akhir-akhir ini suka menjelaskannya dengan melihatnya dari sisi bahwa ini adalah semuanya sudah direncanakan. Karena keberadaan kita pada sebuah tempat atau lokasi itu kan Tuhan yang taruh di 1 Korintus 12 ayat 18. Kita ditaruh pada suatu lokasi di tubuh. And then, berarti masa seperti ini pun Tuhan yang taruh dan mempersiapkan dan memilih siapa yang harus berada di sini. Bukan bapak kita, bukan kakek kita, mungkin kita yang harus menghidupinya. Jadi kita adalah orang-orang yang diciptakan untuk pekerjaan baik yang dipersiapkan dari jauh hari sebelumnya. Termasuk pekerjaan baik tersebut kan tidak berbicara soal masa yang menyenangkan. Termasuk masa seperti ini. Kalau kita melihat kiri dan kanan kita dan kita melihat orang-orang yang hidup di masa seperti ini adalah orang-orang yang Tuhan taruh di lokasi kita di sini untuk berfungsi.
Jadi nggak Ya. ada. Jadi kalau kita melihat dari perspektif yang seperti ini, sebenarnya apapun masanya, dimanapun lokasinya, apapun kesulitannya, Tuhannya tetap sama, dan Yes. fungsi kita juga ada di situ. Ada sesuatu yang harus kita lakukan, berfungsi, entah itu kita berfungsi sebagai tangan, sebagai kaki, sebagai mata, sebagai hidung, sebagai telinga, di masa yang seperti ini. Jadi Hmm. tidak, memang kelihatannya sulit kalau kita membandingkan. Kalau Ya. kita membandingkan pasti akan kelihatan sulit. Tapi kalau kita melihat ke dalam dan melihat keberadaan Tuhan yang dan berpegang kepada kebenarannya, ya kita akan sedikit lebih tenang. Karena ya itu Hmm. yang kita bisa pegang. Yang tidak berubah tuh itu. Yang Ya. berubah-berubah itu keadaan. Tapi Tuhan tidak Yes. berubah. Wah, berarti kan menurut sudut pandangnya Kak Yosi sudah melihat bahwa ada Tuhan yang beserta dengan kita kan. Nah, tapi untuk memunculkan mindset itu kan tidak semua orang bisa ya Kak. Nah, apa yang mungkin ada kisah atau perjalanan kehidupan Kak Yosi yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan sehingga bisa memiliki mindset seperti itu? Iya. Kadang-kadang kalau di masa seperti ini memang tidak semua orang bisa. Tapi Ya. kadang-kadang begitu orang tidak mampu melakukan segala sesuatu, mau nggak mau jadi bisa. Iya, betul, betul. Karena akhirnya jadi berserah dan pasrah. Oke Tuhan, saya nggak tahu nih saya gimana, how to survive, industrinya jelek banget, pekerjaan Ya. hancur, akhirnya mau nggak mau dia berserah dan pasrah. Tapi kalau bicara soal pengalaman, ya tentu saja banyak pengalaman di mana saya menyadari keberadaan Tuhan, karena sepanjang hidup kita Tuhan itu kan tidak terlihat, Ya. tetapi yang membuat kita semakin beriman adalah pengalaman dan keputusan kita untuk taat atau percaya. Cuma dua hal itu aja. Kalau kita mau taat dan percaya, otomatis juga kita akan mengalami pertolongannya, mengalami Dia. Yang terlihat lebih real menakutkan pastinya. Ya. Nggak punya duit itu lebih kelihatan daripada Tuhan, ya kan? Ya. Cuman memang latihannya kita harus lebih melihat yang tidak terlihat, lebih bersandar kepada yang tidak terlihat. Nah itu masalahnya nggak semudah itu. Ya. Harus lahir dari berbagai macam pengalaman. Saya juga sama pastinya seperti Haris juga. Kamu dipanggil Ya. Haris apa Chris ya? Haris saja. Sama. Kita semua sama. Pasti kita mengalami banyak masa atau musim di mana kita mengalami kesulitan, tantangan yang berbeda. Nah, di musim-musim seperti itu, kalau kita look back gitu ya, mana yang lebih banyak kita memperoleh hikmat dan keberhasilan dan kemenangan? Apakah ketika kita mengandalkan kekuatan kita sendiri atau pada saat kita mau percaya dan mengalami Tuhan? Nah, itu yang namanya pengalaman sama Tuhan. Kalau saya melihat ke belakang, yang membuat saya akhirnya kuat iman percayanya, kalau ada apa-apa akhirnya larinya ke Tuhan lagi, karena ya pengalaman yang seperti itu. Saya memilih untuk ketika saya nggak punya jawaban, saya carinya Tuhan. Kenapa demikian? Karena waktu saya dulu bertobat di SMP, saya dikasih ayat. Ayat saya adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang tambahkan kepadamu. Itu Matius 6 ayat 33. Iya. At that time, ayat itu kayak jadi rema. Kalau saya mengalami masalah, kesulitan yang saya tidak bisa hadapi sendiri, atau ada kekhawatiran dan ketakutan, tiba-tiba muncul ayat kayak gitu. Oke, cari Tuhan dong Yos, berdoa dong Yos. Jadi kayak saya ngomong berdialog lagi gitu. Jadi begitu saya memilih untuk mencari Tuhan, and then kayak bukan cuman dalam pengalaman saya, bukan Tuhan cuman kasih saya kelegaan, tetapi Tuhan kasih saya hikmat. Karena orang kalau cuman dikasih kelegaan biasanya cuman sebentar, tapi ketika Tuhan kasih kita hikmat, kita jadi mendapatkan pengertian, dan pengertian itulah yang membuat kita jadi berbeda reaksinya menyikapi keadaan dibandingkan orang lain, karena kita mengerti ini terjadi pasti untuk sebuah kebaikan. Itu. Oh iya ya. Oke. Nah, saya kan mengalami juga Kak, ketika waktu DM Kak Yosi untuk ngajak IG Live. Ini iya enggak bisa dibales enggak sama Kak Yosi. Kan saya siapa saya? Kan saya merasa minder. Tapi saya mendapatkan sebuah panggilan dari Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi anak-anak muda. Nah, akhirnya saya memberanikan diri DM Kak Yosi, dan puji Tuhannya dibalas sama Kak Yosi dengan kerendahan hati juga. Nah, kan ini sebagai rasa minder
minder. Saya pastinya minder sebelum mencobanya pasti minder. Nah, Kak Yosi apa pernah dulu ketika masuk di Project Pop ataukah ketika menjalani kehidupan mengembangkan talenta yang lain ini merasa minder juga? Apa yang Kak Yosi lakukan? Minder, takut, atau apa namanya ragu-ragu, pasti semua orang pernah mengalaminya. Saya pun pernah gitu. Apalagi salah satu yang Tuhan percayakan adalah platform di mana saya nge-MC, nge-host, bicara di depan kamera, bicara di depan banyak orang. Saya sudah Tuhan kasih semua platform itu. Rasa takut sering muncul di masa-masa dulu waktu saya masih awal-awal, rasa apa namanya gugup. Semuanya ada, dan saya bersyukur dikasih rasa seperti itu karena saya masih merasa bahwa perasaan seperti itu adalah perasaan di mana kita merasa kita terbatas dan merasa tidak mau lebih mensyukuri kalau pertolongan Tuhan datang gitu ya. Karena apa? Karena kita jadi tahu bahwa biar bagaimanapun apa yang kita lakukan, apa yang kita nikmati itu semuanya karena pertolongan Tuhan. Justru karena keterbatasan. Kalau kita merasa kita bisa melakukan semuanya dengan kekuatan kita sendiri, justru itulah yang menyebabkan mungkin sebagian besar dari orang sulit percaya sama yang tidak kelihatan karena mereka berpikirnya bahwa ini semuanya atas keberhasilan saya. Nah, itu yang sulit. Kita tidak boleh sampai berpikir demikian karena itu tidak akan membuat kita rendah hati dan mengenal Tuhan lebih baik lagi. Justru Tuhan tuh mengejar kerendahan hati supaya kita bisa mengenal Dia lebih baik lagi. Iya. Oke, ini Kak ada pertanyaan. Bagaimana sih cara pertama kali tidak grogi? Kasih tips dong biar nggak grogi di depan banyak orang. Nah, kalau menurut saya sih supaya nggak grogi ya seperti ini, saya sebenarnya ya grogi sama Kak Yosi. Padahal cuma live seperti ini ya. Nah, ini ya saya berlatih sih. Pasti ada latihan, ada usaha sih. Ya, itu menurut saya. Kalau menurut Kak Yosi bagaimana? Kegrogian dan ketakutan itu sebenarnya bisa dinikmati, tetapi tetap positif. Artinya gini, saya juga yakin ya para pemenang peperangan dulu yang Tuhan sertai, mungkin mereka juga punya ada rasa takut ketika mereka berseru kepada Tuhan itu karena mereka takut kan. Even Raja Daud yang menang ribuan peperangan, dia pun pernah rasa takut dan berseru kepada Tuhan. Dan rasa takut itu sesuatu yang baik kok, asal kita sikapi dengan positif ya, dengan benar. Jangan sampai rasa takutnya mengendalikan kita sehingga kita tidak bisa mengontrol diri kita. Kalau dalam public speaking, saya suka menyampaikan ini dasarnya public speaking. Orang yang bisa mengendalikan dirinya, semakin baik dia mengendalikan dirinya, semakin baik dia mengendalikan audiens. Jadi semakin baik dia mengendalikan dirinya, dia juga semakin baik mengendalikan lawan bicaranya atau komunikasi tersebut. Nah, itu latihan, pasti ada awal-awalnya. Salah satu tips yang bisa saya berikan adalah begini, bagaimana caranya kita bisa menikmati rasa takut. Nah, itu. Ya balik lagi, kalau saya jujur ya, orang suka bilang lo tuh terlalu kadang-kadang kalau ngasih nasihat tuh terlalu spiritual. Tapi gimana dong? It works on me. Soalnya saya nggak bisa ngasih tips yang tidak bekerja sama saya. Saya hanya bisa ngasih tips yang works on me kan. Satu ayat yang saya suka pegang kalau saya menghadapi, misalnya waktu itu saya ingat banget tuh ada audiens yang susah kalau nge-MC tuh audiens yang round table, terus pakaian mereka udah formal, terus di meja tersebut itu mereka didudukkan, maksudnya panitia atau company yang mengadakan acara mungkin supaya mereka mingle dengan berbeda level manajemen ya. Tetapi yang terjadi kekakuan yang luar biasa. Karena apa? Karena yang di satu meja itu tergantung bos yang duduk di situ. Kalau bos yang duduk yang di situ gampang ketawa, yang lain juga gampang ketawa. Kalau bos yang di situ nggak gampang ketawa, yang lain akan ngerem ketawanya. Jangan sampai gue terlalu berlebihan depan bos gue. Jadi ada image yang dijaga. Nah, audiens yang sulit seperti itu, saya selalu pegang firman Tuhan. Saya bilang gini, I can do all things through God who strengthen me. I can do all things through God who strengthen me. Saya berdoa sederhana aja kayak gitu. And then ya udah saya imani, saya taat gitu. Dan lucu, justru karena saya melihat kedalaman dari ternyata kalau kita baca versi BIMK kalau nggak salah bahasa Indonesia kini ya.
itu akan memberikan sebuah kedalaman yang apa namanya, ayat tersebut ada memiliki kedalaman pengertian. Buat saya waktu itu di apa namanya, hikmat yang saya dapat adalah keadaan dan kemampuan kita itu by design. Iya. Jadi ayat tersebut berkata seperti itu, keadaan dan kemampuan kita it's by design. Berarti lo ada di panggung saat ini dan tugasmu meng-MC, memimpin acara, it's by design. Ada di situ by design. Dan kemampuan yang lo miliki, it's actually by design. You can do it, you can handle it. Karena tidak ada yang kebetulan lo berada di situ. Jadi ini pemahamannya lebih dalam lagi. So when I began to think of it, sekarang kalau saya megang ayat itu jadi lebih dalam lagi. Nggak sekedar menjadi sebuah kekuatan, tetapi sebagai sebuah motivasi juga. Oke, ini memang saya dipilih untuk jadi MC di acara ini. Apakah mungkin saja orang lain jadi MC? Mungkin. Tetapi toh yang ada di sini itu saya dan nggak ada yang kebetulan. Ya, oke. Nah, ini Kak ada lagi yang tanya. Kak, apabila yang kita doakan, namun belum ada hasil dan belum ada jawaban, apa yang harus dilakukan? Ya menurut saya ya tetaplah berdoa. Kan firman Tuhan berkata, berdoalah jangan jemu-jemu. Kan Tuhan memberikan jawaban pun nggak langsung kita diberi jawaban, ada yang ditunda, bahkan ada punya rencana Tuhan yang lain gitu. Menurut Kak Yosi bagaimana? Kalau kayak apa namanya, kalau kata lagunya Waymaker, kalau tahu lagu Waymaker ya. Kalau even though when I cannot see you're working, I know that you're working. Artinya walaupun tidak terlihat kayak Tuhan bekerja, but I know you are working. Sometimes segala sesuatu itu memang belum waktunya untuk dijawab. Ada tujuan lain dari Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menjawab sesuai dengan waktu kita? Karena Tuhan selalu menjawab dengan rencana besarnya yang baik buat kita dan baik buat semua orang pastinya. Seperti ketika Tuhan Yesus dengan sengaja menunda ketibaannya, tiba di tempatnya Lazarus dan akhirnya Maria dan Marta menangiskan, gara-gara Tuhan terlambat nih Lazarus mati. Tapi ada tujuannya ternyata kan. Jadi untuk doa yang belum dijawab juga ada tujuannya. Mungkin salah satunya ya melatih kita untuk bagaimana tetap mengucap syukur, bagaimana tetap percaya sama Tuhan. Karena pegang deh Roma 8 ayat 28. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Exactly. Jadi kebaikan tersebut ya, kita percaya bahwa doa yang belum terjawab pasti ada kebaikan di ujungnya nih. Apa yang mesti saya lakukan? Jadi jangan tunggu jawabannya juga. Just lihat, balik lagi, lihat kita berada di mana, lokasi kita ada di mana, nggak ada yang kebetulan kita ada di situ. Dan mulai berfungsi, mulai berkontribusi, sehingga orang yang menjadikan dirinya sibuk melayani, sibuk berkontribusi, sibuk berguna, itu akan terbawa, akan dibawa kepada path atau panggilan hidupnya. Namun banyak pasti pertanyaan orang, gue belum ketemu nih panggilan hidup gue. Oke. Lihat ke dalam, talenta apa yang lo punya, apa yang ada di tangan lo, and start contributing, start menjadi berguna buat orang lain. Itu yang akan membawa kita kepada ketemu dengan panggilan hidup kita. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi ya, banyak yang bertanya. Bagaimana meyakinkan anak, mungkin ini orang tuanya ya, meyakinkan anaknya untuk dapat berbicara di depan umum. Jadi untuk biar percaya diri. Bagaimana cara untuk meyakinkannya? Sebenarnya tidak harus untuk berbicara di depan umum juga. Bagaimana anak percaya diri aja dulu. Nggak usah langsung berbicara depan umum. Bagaimana anak percaya diri aja dulu, ya kan? Karena kalau saya rasa itu landasan yang kuat. How I teach my son. Saya nggak tahu dari dulu. Saya pengen banget anak saya itu memiliki. Saya selalu bilang hati yang kuat. You need to have a strong heart. Karena strong heart lebih dibutuhkan daripada strong muscle, strong yang lain-lain. Gitu. Why is that? Kenapa saya kepikiran kayak gitu? Karena begini, anak-anak sekarang itu banyak yang dalam pergaulan mereka yang apalagi secara digitally cepat menerima informasi, cepat juga mendapat pengaruh digitally. Mereka sepertinya harus diberikan sebuah identitas yang kuat tentang dirinya. Salah satu identitas yang kuat adalah mereka dikasihi. Dan saya percaya anak yang merasa dikasihi dari situ akan merasa percaya diri.
Kenapa? Karena dia tahu dia punya rumah, dia punya orang-orang yang mengasihinya, yaitu orang tuanya. Saya sama anak saya saya termasuk yang sering, saya dan istri termasuk sering memeluk dia, say I love you gitu ya, kasih dia ketenangan di sini, yang merasa nyaman gitu ya. Karena begitu dia menghadapi teman-temannya, mungkin yang ada yang suka ngebully dia gitu, rasa dikasihi itulah yang menjaga dia untuk tetap kuat dan percaya diri. Dan saya rasa itu dasar dari semuanya. Percaya diri itu bermula dia dari rumah, ketika di rumah dia bertumbuh karena dia merasa dikasihi. Nah, orang yang merasa dikasihi, punya values yang yang kuat untuk step up, lebih percaya lagi ngomong sama temennya. Saya nggak pernah ngajarin anak saya untuk kayak public speaking class gitu, enggak. Gitu ya. Tetapi dia learning by example. Dia maksudnya dia melihat saya suka ngomong, dia lihat istri saya juga suka ngajar. Mungkin dia tidak melihat dirinya belum ya untuk ngajar, mungkin ya. Saya pernah ngobrol sama dia. How do you see yourself in the future gitu? Oh, I wanna be NBA player, dia bilang gitu. Dia lebih suka basket gitu. Tapi sometimes dia juga suka ngomong tentang performing, walaupun dia tidak terlalu passionate in performing, kayak misalnya stage act gitu ya. Tapi dia suka nge-rap, dia suka musik gitu. Terus dia fokus dengan karyanya, strength-nya di situ. Strength-nya dia itu mulai dari situ, dari musik, dari bikin lagu, dia suka bikin lagu, dia suka basket, udah pasti. Dia suka mendamaikan temannya. So, I think it's a public speaking juga di situ kan. Bagaimana dia ngomong sama temannya. So, saya percaya memang ada sekolah tentang public speaking untuk anak-anak juga udah ada. Tetapi modal terbesar yang bisa kita berikan adalah memberikan rasa percaya diri akan identitasnya. Ya. Berarti itu harus kita bangun dulu ya, membuat rasa percaya diri seorang anak sebelum kita melangkah berbicara untuk sebagai public speaking gitu ya kan. Ya. Nah, Hai Aprila Mokalu. Kayaknya halo. Kayak kenal. ya. Kak, saya tadi tertarik yang Kak bilang, kan kita lihat sekarang generasi ini generasi digital ya. Lahir sudah diberi gadget. Nah, ketika sudah memegang gadget, bagaimanakah kita bisa mengembangkan talenta dari anak di generasi saat ini? Ketika sudah mengembangkan gadget, mengembangkan talenta anak melalui gadget gitu, digital. Kan kita sekarang sudah anak lahir sudah diberi gadget ya, pasti banyaknya main game. Nah, bagaimanakah caranya supaya anak ini bisa mengembangkan talentanya yang diberi dari Tuhan itu? Iya, mungkin juga memang kita mesti memperhatikan teknologi itu, kemajuan zaman itu kan termasuk dalam rencana Tuhan. Siapa yang akan hidup di masa seperti ini juga orang-orang yang Tuhan pilih. Sangat besar kemungkinan talenta-talenta baru juga berhubungan dengan teknologi, sangat besar. Ya, karena kan sekarang semua orang beralih digital, belajar dari sekolah, dari rumah digitally. Digital, ya kan? Iya. Talenta-talenta baru itu seperti apa? Ya banyak. Even anak-anak sekarang banyak yang ingin jadi YouTubers gitu. Itu talenta digital, ya kan? Even games juga termasuk talenta gamers ya. Maksudnya karena gamers itu sekarang berpenghasilan besar. Betul. Ya, atlet-atlet e-sport itu bisa menang sampai ratusan juta ya kan kalau ikut pertandingan. So it's a good opportunity juga, talenta digital ya. Tapi sekali lagi apapun talenta kita yang mesti ditanamkan. Nah, ini kalau tadi kan skill public speaking, rasa percaya diri, identitas. Saya rasa juga responsibility, rasa tanggung jawab itu juga bisa ditanamkan dari kecil. Apalagi gini, kalau misalnya yang ditakutkan oleh orang tua di kelas-kelas parenting digital itu adalah adiksi, screen times, pornografi, ya. Nah, itu kan berhubungan dengan tanggung jawab. Harus ada keterlibatan orang tua untuk memunculkan rasa tanggung jawab. Karena orang tua banyak yang cuma mau potong kompas nih ngajarin anak, tapi tidak mencontohkan. Termasuk saya kadang-kadang. Jadi kalau saya udah ingat, oke, saya harus sepakat nih, kalau saya mau ngajarin anak saya jangan terlalu banyak pegang gadget, berarti saya jangan bawa-bawa gadget kalau lagi makan atau saya taruh gitu kan, ngerti kan? Jadi
Itu contoh gitu loh. Jadi kita bisa ngajarin mereka soal screen times karena sekarang susah banget kan. Maksudnya semuanya serba kita jadi lebih sering megang gadget gara-gara kerjaan beralih online, ya Iya, kan? betul, betul. Saya walaupun saya jarang main sosial media, tapi kan anak saya kan tidak tahu, dia cuma taunya saya sering megang gadget. Walaupun kerjaan semua, nge-zoom, IG Live, apapun gitu Iya, ya. Ngedit video, semuanya di gadget kan. Tapi kan iya. anak saya tidak tahu selalu saya kerjaan. Jadi mereka ngelihatnya saya pegang gadget juga. Jadi agak sulit tuh kalau kita mau menerangkan soal screen times. Yang penting adalah kita mau meluangkan waktu buat mereka, ngajarin mereka soal ada waktu untuk mengajarkan mereka soal adiksi ini, screen times yang wajar tuh berapa lama. Walaupun sekarang nih, pokoknya kita di masa pandemi ini segala sesuatu yang tadinya sudah ada teorinya, Teori. ya, teman-teman dari parenting ini pegiat literasi yang parenting, mereka tuh sebenarnya secara psikologi sudah tahu nih yang bagus tuh berapa lama untuk anak, 4 jam, 3 jam, 5 jam atau berapa gitu ya. Iya. Cuman kan sekarang nggak bisa kayak gitu. Kenapa? Karena anak juga study from home. Iya. Ngerjain PR digitally juga. Iya, betul. Jadi akan lebih banyak lagi screen times-nya. Memang ya udah kita harus ada kebijaksanaan baru untuk mengajarkan mereka untuk lebih bertanggung jawab. Kalau tips yang aplikatifnya tentu saja kita bisa melakukan parental control aplikasi, mengontrol apa yang mereka lakukan. Tetapi itu tidak cukup sih sebenarnya. Harus ada waktu kita meluangkan ngobrol sama mereka, komunikasi sama mereka. Harus ditambah kayak gitu. Ya aku pun termasuk yang belajar dalam hal ini. Memunculkan rasa tanggung jawab sama anak dan kepedulian. Makanya kalau lihat ada video baru dari Cameo Project dan Cyberkreasi judulnya Aku Sejak Kecil, itu ngajarin tanggung jawab dan kepedulian. Iya. Vicky, Wah. gitu. Iya, ya. Wah, luar biasa. Nah, Kak, apa yang kita sukai ini, apa yang kita suka ya, kita senengi lah. Misal main basket, apa bisa jadi ini talenta yang Tuhan beri juga? Belum tentu. Belum tentu. Ya, bisa iya, bisa tidak. Ya. Bisa iya, bisa tidak. Mungkin ada pada musimnya, kalau saya menjawabnya harus sesuai apa yang saya alami ya. Kayak misalnya menggambar itu pada musimnya memang sebuah talenta. Tetapi pada musim di mana saya sudah di Project Pop, talenta baru yang Tuhan kasih, bukan cuma public speaking, tetapi kemampuan menciptakan lagu, kemampuan menghibur, itu talenta. Ya kan? Kalau sekarang ada lagi talenta baru yang Tuhan kasih sesuai dengan lokasi saya, termasuk leading, memimpin beberapa gerakan, terus ngajar dan hal-hal baru yang Tuhan taruh sama saya. Every season pasti ada kemampuan yang dibutuhkan untuk menjawab panggilan atau tujuan di season tersebut. Ya karena tujuan itu tidak statis, tujuan itu dinamis. Ya. Jadi orang jangan cuma berpikir bahwa tujuan saya untuk menjadi guru, ya, that's it. Pasti nggak mungkin, pasti ada lagi gitu. Jadi tujuan itu tidak statis, tujuan itu dinamis. Di setiap musimnya berbeda. Apakah talenta kita yang dulu itu akan hilang? Enggak juga sih. I can see myself masih bisa bikin gambar, masih bisa bikin kartu gitu. Cuman kadang-kadang kita cuma melihat satu talenta, menilainya dari hasilnya. Tetapi ada juga yang dibutuhkan. Kalau misalnya kayak saya suka bikin video kan sekarang, bukan cuma lagu. Video itu membutuhkan animasi dan juga gambar yang tanpa dituangkan ke dalam whiteboard atau mood board, itu kita sudah tahu nih gambarnya kayak gimana, mau ditangkapnya kayak gimana, angle-nya dekat atau jauh. Saya rasa itu juga salah satu yang saya dapat dari kemampuan saya menggambar. Karena kalau saya menggambar kan kita membayangkan, kita melatih diri kita untuk membayangkan. Yang lebih dramatis itu saya gambar muka itu dari kiri, dari depan, dari belakang, stuff like that. Jadi itu berkontribusi dengan talenta yang sekarang. That's how I see it. Jadi belum tentu juga akan dipakai, tapi saya selalu percaya apa yang kita sukai itu termasuk bukan pilihan kita, karena kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik tersebut. Termasuk salah satu apa yang kita sukai dan apa yang menjadi holiness content atau kepedulian kita, itu pun juga itu dari Tuhan. Itu bukan kita. Itu nggak muncul
karena kita membuatnya muncul, kita mempelajari Iya. sesuatu terus membuatnya muncul gitu. Iya, ya. Nah, ketika kan Kak Yosi awalnya menggambar, kan pasti punya imajinasi ya. Kalau mau menggambar kan ada imajinasi dulu, membayangkan. Terus akhirnya tertuang ke video. Video kan berarti digital. Berarti kan ada kaitannya talenta yang lama dengan talenta yang baru. Apakah ini Iya. selalu bisa berjalan beriringan? Talenta yang kita punya awalnya dan Tuhan beri talenta yang baru, apakah bisa saling menunjang menurut pengalaman Kak Yosi? Pasti. Kan yang menciptakan dan taruhnya di dalam kita itu kan Tuhan ya. Yes. Dan kalau di Efesus 2 ayat 10 itu dikatakan kita adalah masterpiece, yang New Living Translation ya. Masterpiece artinya apa? Cuman ada satu Yosi, cuman ada satu Haris, cuman ada satu kita di dunia ini yang didesain sedemikian rupa. Ya, termasuk prosesnya kan masing-masing sendiri. Mau kita tumbuh di keluarga yang sama, belum tentu kakak beradik sama karakternya. Karena di dalam sini ada proses. Nah, termasuk untuk menajamkan kita sampai kita memiliki sebuah skill atau talenta, kemampuan tersendiri, itu pun bagian dari proses. Ya kan? Saya ingat nih, saya bisa bikin lirik sekarang. Lirik itu salah satu talenta yang saya miliki saat ini dalam membuat lagu, itu ada prosesnya. Awalnya dulu saya suka bikin puisi. Jadi zamannya saya SMP, saya suka bikin puisi. Terus suka dicelain sama teman-teman, nggak apa-apa lah, karena saya suka, saya terusin aja. That's it kan, karena kita suka, passion, ya terusin aja, nggak peduli lo mencela apa enggak. And then dalam perkembangannya, ternyata kesukaan bikin puisi itu, kalau puisi yang saya suka itu, ujungnya rema. Saya selalu cari rema. Jadi kalau belakangnya belakangnya T, si, mama. Akhirnya, waktu SMA, saya suka bikin rap. Saya suka ngerepotin orang ya. saya suka bikin rap. Rap itu saya lihat ada hubungannya karena saya suka bikin puisi, jadi saya suka bikin rap gitu loh. Jadi saya bikin rap. Lalu saya kan nggak pernah berpikir bahwa saya akan diberikan Tuhan juga platform untuk membuat lagu. Nah, lagu itu banyak sekali lagu-lagu project pop yang diciptakan, liriknya pasti rhyming. Ujung-ujungnya gitu. Itu rhyming, kayak nge-rap. Nggak semuanya nge-rap, ada juga yang dinyanyikan, tapi tetap rhyming. Rhymingnya dijaga. Feelingnya dijaga. Feeling enak didengar, feeling yang puitis itu saya dapat dari yang puisi itu. Rhyming belakangnya itu saya dapat dari karena suka bikin rap. So, it's related. Saya cuma bisa menjelaskan apa yang saya alami. So, saya berani katakan berhubungan karena saya mengalaminya seperti itu. The way I experience it is like that. Termasuk kayak menggambar itu kan. Jadi semuanya related. Wow. Nah, Kak Yosi ini kan saya lihat dari perbicaraan kita ini banyak sekali talenta nih. Bagaimana caranya kita bisa memanage? Aku mengembangkan talenta yang ini, tapi talenta yang ini tetap berjalan, berkembang, yang satunya juga berkembang juga. Bagaimana caranya supaya bisa mengembangkan semuanya itu? Saya gini ya, jadi saya jawab lagi menurut pengalaman. Pokoknya kalau jawab pertanyaan itu menurut pengalaman aja. Pengalaman jadi aja. Gini, kita harus pokoknya selalu menjaga kerendahan hati. Karena saya ngomong kayak gini juga, saya selalu ngomong, kalau orang akhirnya punya pertanyaan, kok Kak Yosi bisa bikin lagu kayak gitu? Hey, saya punya sumber kreativitasnya, Tuhan Yesus. Jadi saya bisa ngomong kayak gitu. Karena semua talenta kita ujung-ujungnya, atau semua platform kita ujung-ujungnya adalah untuk memperkenalkan Tuhan. Supaya orang melihat melalui perbuatan baik kita, orang melihat perbuatan baik kita, dan memuliakan nama Tuhan. It's like that. Itu kan terang seperti itu ya. Jadi memang kita punya talenta untuk memuliakan nama Tuhan. Orang melihat perbuatan baik kita untuk memuliakan nama Tuhan. That's our talenta. Nah, artinya gini, setiap kali kita punya kelebihan, ya, kita bukan menunjukkan kelebihan kita supaya kita ada di muka, tetapi kita memakai kelebihan kita supaya orang melihat Tuhan. Gimana caranya? Setiap talenta yang dipercayakan sama kita lakukanlah itu. Karena pasti kesempatan itu berhubungan dengan talenta. Kesempatan menyanyi karena orang melihat kita nyanyinya bagus. Kesempatan untuk, ya kan? Jadi setiap kesempatan itu yang dipercayakan sama kita, mau dibayar mau nggak dibayar, kalau itu datangnya sama kita, lakukanlah seperti kita melakukannya untuk Tuhan. Nah, cara itulah yang akan membentuk talenta kita sebenarnya. Jadi kalau saya melihat, saya tidak merencanakan semuanya. Tidak merencanakan talenta saya untuk bisa membuat lagu.
tidak direncanakan. Tetapi ketika saya punya talenta membuat puisi, saya melakukannya sungguh-sungguh. Waktu saya punya talenta membuat rap, saya membuat rap sungguh-sungguh. Dulu saya pernah nge-rap di kampus itu, saya sama Iwake, kita bikin grup rap. Dia belum jadi rappers gitu ya, kita bikin grup rap namanya Os Rapping Crew waktu di Bandung. Nah, tapi begitu saya mendapatkan talenta tersebut, saya bikin rap sungguh-sungguh bikinnya. Jadi semua yang kita talenta yang kita miliki, kita sungguh-sungguh melakukannya, tapi dengan segala kesadaran bahwa saya nggak boleh sombong, ini Tuhan yang kasih, saya mampu kayak gini, dan saya melakukannya untuk Tuhan. Nah itu artinya, jadi memang kalau bicara soal manajemen, saya bingung tuh, saya nggak ngatur. Supaya di musim ini saya jago bikin lagu, di musim ini saya jago ngajar, nggak saya atur. Saya cuman beroperate my life untuk berguna bagi orang lain. Berguna bagi orang lain itu aja, berkontribusi bagi orang lain, berguna bagi orang lain itu aja. Itu saya rasa itu yang Tuhan pakai untuk mempertajam talenta kita, karena keberadaan kita di situ pastinya karena kita mewakili Tuhan kan. Yes, betul. Jadi ya Tuhan akan mempersiapkan orang yang akan malu-maluin dia lah. Dia akan mempersiapkan kita untuk di situ. Gitu. Ya, berarti yang seperti yang dilakukan Kak Yosi ini berarti do the best ya. Dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kan seperti firman Tuhan di Kolose 3 ayat 23, lakukan segala sesuatu bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan kan. Iya, betul. Ya, betul. Ya, ini kita salam dulu Kak Tommy Christian. Tom Heskiel. Halo Kak Tommy. Halo. Ya, nah Kak, ketika kita sudah seperti Kak Yosi ini sudah posisi saya bilang berada di puncak ya. Nah, ketika sudah terkenal, ya, ketika sudah terkenal ini kan pasti ada sedikit sebagai manusia kan tidak bisa kita mengelak bahwa nggak mungkin lah aku sombong. Tapi mesti ada, meskipun kita sudah menjaga diri kita supaya tetap rendah hati. Tapi ada rasa kesombongan itu kan pasti iblis pasti pakai menyerang kita. Nah, bagaimanakah supaya kita bisa bertahan di posisi puncak itu tetap menjadi terang sehingga nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Iya. Memang itu benar banget, kalau iblis itu memang paling suka tuh membuat kita sombong, ya kan? Dia mengangkat identitas kita, sama ketika Tuhan Yesus lagi berpuasa, identitasnya diangkat. Jika engkau anak Allah, jika engkau anak Allah, terus suruh menggunakan fungsinya dengan melebihi otoritas. Ya, dia bisa melakukan itu semua yang disuruh oleh iblis, tapi dia tidak melakukannya. Dia tetap stay di bawah otoritas. Nah, kita kalau bicara soal itu, salah satu latihan kerendahan hati adalah kita menghormati otoritas yang ada di sekeliling kita. Itu latihan rendah hati kita. Terutama ya tentu saja otoritas tertinggi Tuhan. Abis Tuhan siapa sih? Banyak. Ada orang tua, ada bos kita, ada orang yang dituakan, ada mentor kita, ada gembala kita. Belajar kerendahan hati. So, karena kalau kita mengingat ini terus, pada saat kita memiliki banyak kelebihan, pada saat kita berada di posisi puncak, karena kerendahan hatilah kita bisa ngomong itu semua dan orang tidak melihat kita sombong. Iya. Ngerti nggak? Jadi karena kita tahu kita ngomong ini untuk mewakili siapa, gue jaga perkataan gue nih, gue nggak mau ngomong gue gitu, nggak gitu kan? Itu bahaya banget gitu. Jadi ya memang kalau firman Tuhan kan bilang jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ini bukan cuma bicara jaga emosi, tetapi jaga kesombongan juga. Karena yang iblis itu nggak berhenti, dia kan kayak singa yang tidak berhenti mengaum. Dia akan mengaum terus. Ada kalau semakin kita, jadi gini, kan saya bilang jagalah hati. Jadi kalau kita sudah melihat ada orang puji kita, nah itu kayak Roh Kudus juga rings bell kan. Gini, kalau kita diam itu peperangan spiritual tuh seperti itu maksudnya. Ada yang ngomong tuh banyak. Ada yang satu muji-muji kita, keren banget sih lo Yos. Ini pasti gara-gara lo nih. Lo hebat banget lo. Waduh, semua orang bergantung sama lo. Kalau nggak ada lo susah. Tapi di satu sisi, hey Yos, ingat ya, bersyukur ya. Ini bukan karena lo, ini Tuhan yang bikin lo kayak gini, yang mampukan lo kayak gini. Lo mesti ingat proses lo. Jangan merasa lo pinter. Nggak boleh lo merasa pinter ini sehingga kita melupakan Tuhan. Jadi ya dialog-dialog seperti itulah yang kalau kita latih dalam kehidupan kita, dia akan menjaga hati kita untuk tetap tidak sombong. Dan tahu betul bahwa semua kemampuan itu berasal dari Tuhan. Yes, oke. Nah,
ketika Kak Yosi ini kan juga pelayanan di gereja, tapi juga berada di dunia sekuler ya. Kan sebagai anggapannya pelayanan juga di dunia sekuler, kan dimanapun kita berada, kita harus jadi terang dan garam dunia. Kita berarti Iya, melayani dimanapun apapun iya, pekerjaan kita. Nah, iya. ketika mendapatkan omongan, wah sok rohani tadi itu, spiritual, terlalu spiritual. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi supaya orang-orang yang ada di sekeliling kita ini tidak, maksudnya melihat kita dengan secara mata mereka terlalu spiritual, akhirnya menjauhi kita. Tetapi kita bisa Hmm. menjadi sahabat mereka. Apa yang dilakukan oleh Kak Yosi? Ya pastinya gini, kalaupun ada yang ngomong kayak gitu, kita menyikapinya begini. Satu, bisa jadi itu teguran. Kalau misalnya cara komunikasi kita mesti kita perbaiki, jangan sampai kita terlalu apa-apa, kita tidak being real. Karena being real Iya. juga perlu ya. Maksudnya Mm-mm. kalau orang melihat kita terlalu jauh spiritually, ngomongnya jadi malas. Kecuali saya ngomong Iya. sama pendeta-pendeta gitu ya. Jadi Iya. mau bikin laguan setiap hari, oke lah gitu ya. Tapi kalau kita melihat, memposisikan diri kita, kadang-kadang memang kita suka terpancing, begitu kita punya hikmat yang banyak, kita suka terpancing untuk menasehati. Padahal tidak selamanya orang butuh nasihat. Banyak sering orang ngomong sama kita tuh butuh perhatian. Banyak orang ngomong sama kita tuh butuh dikasihi. Jadi ini latihan juga sebenarnya. Karena saya tidak berangkat dari latar belakang di mana saya punya empati. Nah, itu saya melihat itu adalah saya mesti belajar yang itu. Saya orang yang terlalu cuek, saya orang yang terlalu, kalau gue bisa, lo juga bisa. Latar belakang seperti itulah yang pembelajaran buat saya. Makanya kalau ada satu pelajaran yang selalu Tuhan ngomong sama saya bilang sama istri saya, Tuhan tuh selalu ngingetin saya nih, pelajaran nomor satu yang selalu diingatkan, entah di musim apapun, rendah hati. Rendah hati. Nah itu, saya nggak tahu, pasti setiap orang beda-beda. Kalau saya itu, jadi ingat rendah hati. Nah itu yang begitu ada orang, nah sulitnya kan gini, kalau kita mau belajar sesuatu, di saat lagi ujian-ujian itu adalah di saat kita lagi diserang nih. Iya, betul. Lagi diserang oleh iblis, lagi diserang oleh orang di sekitar kita, padahal kita lagi lemes misalnya kayak gitu. Nah itu di saat-saat seperti itu balik lagi ingat, oke, jagalah hati nih. Kita mesti, kalau kita rendah hati, justru kita akan mengesampingkan pride yang diserang, tetapi kita mulai melihat, bukan mencari dikasihi, bukan mencari kita juga adil dong, kamu jangan gitu sama saya misalnya kayak gitu. Tapi kita mulai melihat memberi yang ada. Jadi sudah tidak mencari lagi, kita memberi apa yang ada, yang kita bisa miliki apa ya. Berarti mungkin dia lagi butuh perhatian. Mungkin latihan empati seperti itu. Mungkin dia lagi butuh didengarkan. Mungkin dia lagi butuh kita ketawa saja tanpa menghakimi. Kan ya, kalau kita belajar komunikasi itu ternyata kebutuhan orang itu tidak selamanya dicarikan solusi atau dinasehati. Banyak kesempatan kita suka lupa, dan kita suka disadarkan ya karena kerendahan hati itu kita mau disadarkan. Ketika orang ngomong kayak gitu, nyerang kita, lo terlalu spiritual gini, terima aja, mungkin ada benarnya, karena nggak selamanya dia salah, mungkin ada benarnya, coba saya perhatikan, terus dia butuhnya apa, and then karena kita jangan repot membela diri lah, pasti Tuhan yang membela kita kalau kita benar gitu loh. Kita lebih repot untuk mencari peranan gue di situ apa ya, gue di sini disuruh berfungsi sebagai apa ya, mengasihi dia, memaafkan dia, memperhatikan dia, ya itu. Nah, ini Kak, waktu kan tadi saya tertarik juga, Kak Yosi bilang, ketika untuk talenta berkembang ini kan pastinya dibutuhkan sebuah kesempatan. Nah, kesempatan dari orang lain yang memberikan kepercayaan kepada kita. Nah, ketika kita punya talenta menyanyi misalnya, kita diberi kesempatan, tapi kita berkata seperti Yeremia ketika diutus Tuhan, dia berkata, Tuhan, aku nggak pandai berbicara. Kan berarti dia merasa menyanyiakan kesempatan itu dan merasa bahwa gambaran dirinya ini, padahal dia punya talenta, dia nggak mau memanfaatkan kepercayaan itu. Nah, bagaimanakah supaya kita anak-anak muda ini, jikalau sudah punya talenta itu, kita diberi kepercayaan dan kita bisa mengambil kepercayaan itu, kesempatan yang diberikan itu, supaya talenta kita berkembang. Tips-tipsnya apa yang dari Kak Yosi? Ya, ini sebenarnya tadi di awal sempat salah satu tipsnya juga mesti mengingat bahwa keberadaan kita di satu lokasi itu adalah Tuhan yang taruh kita di situ. Yes. Keraguan kita akan peranan kita di situ memang itu sesuatu yang
manusiawi, bukan cuma Yeremia yang pernah meragukan. Iya. Musa juga Iya. meragukan. Musa apa kurang ya waktu dia berdialog sama Tuhan ya kan, kalau kita baca Iya. Kejadian 4 apa kalau Ulangan 4 ya kalau nggak salah ya. Iya. Itu dia bilang apa namanya, Tuhan saya nggak bisa, bagaimana kalau mereka nggak percaya sama saya? Dikasih tongkat sama Tuhan, bisa merubah ular, dikasih keajaiban bisa menyembuhkan tangan, dikasih kemampuan bisa merubah air jadi darah. Bahkan setelah itu semua aja dia masih, you know what, Tuhan, mereka nggak akan mendengarkan saya ini nggak pintar ngomong. Harun tuh yang pintar ngomong ya kan. A lot of people think like that. Jadi kita punya kisah nabi-nabi yang meragukan. Jadi kita boleh melihat kalau kita ragu itu berarti wajar ya, nabi aja ragu. Tetapi ya saya mau mengingatkan bahwa keberadaan kita di satu tempat itu, kesempatan memang datangnya dari talenta kita yang akan membuka that opportunity. Tapi kesempatan juga datang dari Tuhan. Mesti melihat seperti itu. Saya punya cerita kayak gini. Misalnya, saya pernah ceritakan berapa kali akhir-akhir ini, yaitu di tahun 98 ketika di Jakarta mahasiswa itu sedang berorasi, berdemonstrasi di gedung DPR MPR. Kalau di Bandung itu di Gedung Sate. Di Gedung Sate ada ribuan mahasiswa datang ke Gedung Sate, ribuan mahasiswa datang ke gedung DPR MPR pada zaman-zaman reformasi. Nah, saya udah lulus di kampus, cuman beberapa mahasiswa mengenali saya di kampus cukup sering untuk ngomong di depan orang banyak. Terus mereka mengharapkan saya mewakili alumni, tidak untuk berbicara, tapi untuk datang dalam kelompok kecil mewakili Unpar untuk berada di Gedung Sate. Jadi saya berangkat bersama kelompok mahasiswa, dosen, mewakili alumni untuk ke Gedung Sate. Cuman mewakili, that's it, ya. Oke, ini kita membahas kesempatan kan. And then dalam perjalanan mendekati ke Gedung Sate, kita harus ngantri ternyata. Karena ada puluhan ribu mahasiswa, entah itu di Gasibu, entah itu depan Gedung Sate. Banyak banget. Dan setiap universitas atau perguruan tinggi ataupun akademi itu mereka harus ngantri untuk dapat berbicara di atas podium. Kita juga sudah dijadwalkan untuk berbicara. Perwakilan dari Universitas Katolik Parahyangan dijadwalkan untuk berbicara. Nah, apa yang terjadi? Semakin mendekati podium pada masa itu, kita semakin mendengar semakin jelas apa yang dibicarakan atau diorasikan oleh para perwakilan mahasiswa ini. Nah, sorry to say, jujur aja pada saat itu tidak ada orasi yang tidak isinya mengumpat atau memaki pemerintahan yang lama. Bahkan semakin menghina, menggunakan kata-kata binatang, anggota tubuh, dan segala macam, itu semakin mendapatkan sambutan. Tapi masalahnya, perwakilan dari Unpar tidak mempersiapkan hinaan. Kita sudah secara serius, saya lihat tuh dosen saya mempersiapkan pernyataan sikap, ada di kertas, sudah siap untuk dibacakan. Jadi dia merasa bahwa, ini kayaknya bukan di sini nih tempatnya, terlalu serius nih. Semakin dekat-dekat panggung, semakin ragu-ragu. Semakin, kita nih terlalu serius, yang lain isinya cuma maki-maki doang. Semakin dekat panggung ya. Terima kasih buat yang masih stay di sini, teman-teman. Semakin dekat panggung di Gedung Sate, semakin perwakilan dari mahasiswa dan dosen ini merasa kayaknya kita nggak pada tempatnya nih. Mereka tidak gini. Mereka bukan orang-orang yang siap untuk audiensnya puluhan ribu ya di depannya ya, untuk bisa berimprovisasi ngomong selain dari apa yang mereka persiapkan. Ya kan? Nah, saya tahu, saya ada di situ, saya mungkin satu-satunya dalam rombongan itu yang sudah terbiasa ngomong di depan banyak orang. Karena zamannya P4, dulu di kampus, itu kan ada yang namanya P4, pendidikan itu ya, pendalaman Pancasila. Nah, itu saya biasa memimpin upacara di, untuk mahasiswa baru di P4 itu, memimpin persidangannya juga. Nah, jadi mulai satu persatu, tadinya saya nggak direncanakan untuk ngomong, satu persatu udah mulai lihat kiri kanan, yang satu bilang, mulai dari mahasiswa ngomong sama Pak dosen, Pak, kayaknya Bapak aja yang ngomong ya, kita nggak perlu lama-lama di sini. Udah mulai buang body. Terus makin deket panggung, itu yang memaki-maki, yang mengumpat itu makin kenceng aja, nggak tahu dari perguruan tinggi apa, bahasanya udah bukan mahasiswa sama sekali. And then mulai dosen mulai melirik dengan pandangan penuh arti gitu, gue melihatnya oke. I had a hinge, kayaknya akan saya ngomong, dan benar ketika tinggal 2
perguruan tinggi lagi untuk ngomong, dosen ngomong sama saya, kamu aja yang ngomong. Ya, pakai Iya. cara kamu, bagaimana caranya menyatakan pernyataan sikap ini. Nah, gitu. Hmm. Itulah pertanyaan saya baca gitu. Tapi gini, Iya. ya, walaupun akhirnya saya ngomong di atas panggung dan saya tidak mau memaki atau mengumpat dan saya Iya. tahu apa yang saya ucapkan karena memang begini, bukan karena saya mempersiapkan pidatonya, tetapi Tuhan sudah mempersiapkan saya jauh sebelumnya untuk bisa berada dalam kesempatan itu. So, kita bicara soal kesempatan kan? Yes, Ya, betul. talenta yang saya nggak sadari adalah public speaking skill. Jadi public speaking skill, public ya, ngomongnya public. Bukan Iya. bukan orang. Itu saya sudah miliki ternyata yang dilatih sama Tuhan selama di kampus. Saya nggak menyadari saya memiliki talenta itu. Oke? Iya. Tetapi kesempatan, nah saya bilang kesempatan ada yang datangnya karena orang melihat talenta kita bagus, tapi ada juga kesempatan yang datangnya dari Tuhan. Jadi tidak ada yang kebetulan. Saya juga tidak percaya saya di situ kebetulan. Saya percaya di situ kayak Tuhan kasih saya pengalaman yang bagus, saya bisa ngomong sama depan banyak orang, ya. Saya menyampaikan apa yang harus saya sampaikan sebagai mahasiswa Unpar atau alumni, tapi juga sebagai anak Tuhan. Saya tahu betul apa yang saya katakan itu, saya nggak memaki orang, saya tidak menyalahkan presiden sebelumnya, saya tidak seperti itu. Itu bukan anak Tuhan kalau kita ikut-ikutan sama yang lain kan. So, cuman itu, inti ceritanya adalah kesempatan itu, perhatikan baik-baik. Kesempatan, nggak ada yang kebetulan. Kesempatan, lokasi di mana kita berada, itu Tuhan yang bawa kita ke situ untuk kita berfungsi di situ. Yes, wow, oke. Oke Kak, thank you. Sebelum kita tutup acara ini, pesan-pesan buat anak-anak muda bagi kita semua yang mendengarkan malam hari ini. Oke, jadi seperti kita baru saja merayakan kemerdekaan kita yang ke-75, kita mesti mengerti betul arti kemerdekaan itu apa. Karena memang Tuhan, apalagi Tuhan Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, menginginkan kita hidup dalam kemerdekaan. Bukan kemerdekaan yang tanpa tanggung jawab, bukan kemerdekaan yang seenak jidat, ya mentang-mentang kita sudah ditebus ya, kita menjalankan hidup kita seenak jidat. Tapi perhatikan, ada dua hal yang Tuhan yang kita tidak bisa pilih dalam kehidupan ini sejak kita dilahirkan. Yang pertama adalah tempat kita bertumbuh, yaitu keluarga kita dan lingkungan kita. Dan yang kedua, tempat kita berkontribusi, yaitu negara kita, Indonesia. Itu bukan pilihan kita. Jadi percayalah ketika kita ditaruh di tempat ini, di lokasi ini, di Indonesia, tepatnya di daerah kamu, di rumah kamu, berkontribusilah. Jadikan diri kamu berguna, sesuai dengan panggilan kamu, sesuai dengan talenta kamu, sesuai dengan kepedulian kamu. Percayalah, you can do it, karena God be with you. Oke, wow, luar biasa. Thank you Kak, buat kesempatannya malam hari ini untuk sharingnya. Sangat memberkati. Ya, mungkin lain kali kita bisa bertemu lagi, berjumpa. Amin. Secara langsung mungkin ya. Siap. Siap. Oke, thank you buat kesempatannya malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sukses selalu Kak. Apapun yang dikerjakan, Tuhan pasti memberkati. Iya, thank you. Amin. God bless you all. Terima kasih yang nonton. Bye.